Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca Injil Yohanes ini, maka kita menemukan bahwa Injil Yohanes memulai penulisannya dengan memperkenalkan Kristus bukan dari kelahirannya. Berbeda dengan ketiga Injil lainnya atau Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas memulai penulisannya dengan menyajikan narasi kronologis kehidupan Kristus. Bagaimana silsilah dan kelahiran Kristus, bagaimana Yesus dibaptis, bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Tetapi Injil Yohanes memperkenalkan Kristus dari awal sebagai firman atau logos yang terlibat dalam setiap aspek penciptaan, dan yang kemudian firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal penting yang perlu kita pahami dalam teks ini. Firman adalah Yesus. Kata firman dalam bahasa Yunani dikatakan logos, yang menunjuk kepada Yesus. Kata firman dalam teks ini adalah gelar untuk Yesus. Maka supaya kita lebih mudah mengerti ayat 1 tadi, maka kira-kira bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kata firman itu sebenarnya artinya adalah kata-kata. Misalnya begini, berfirmanlah Tuhan Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kata-kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, kata-kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Nuh, kata-kata. Artinya berkata-katalah Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam Injil Yohanes ini, firman adalah gelar untuk Yesus. Mengapa Yesus disebut sebagai firman atau kata-kata? Saya kasih contoh, misalnya begini. Saya adalah orang yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kedua di gereja ini. Anggap Bapak Ibu belum pernah mengenal saya. Lalu setelah ibadah selesai, liturgos bertanya, jika ada yang baru pertama kali hadir, mohon bangkit berdiri. Lalu saya berdiri, kemudian saya senyum-senyum melihat jemaat. Lalu saya duduk kembali, tanpa saya memperkenalkan diri saya, tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulut saya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa orang ini? Dari mana dia? Mengapa dia ikut ibadah bersama kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika saya memperkenalkan diri saya, nama saya Nadab Mobanu, saya berasal dari NTT, saya adalah seorang penginjil. Semakin banyak saya berkata-kata, semakin banyak Bapak Ibu mengenal tentang pribadi saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata firman itu berfungsi untuk memperkenalkan atau menyatakan sesuatu. Tanpa kata-kata, tanpa firman, orang tidak tahu apa-apa.
orang tidak mengerti apa-apa. Tetapi begitu ada kata-kata, begitu ada firman, maka orang jadi mengenal sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini firman adalah gelar untuk Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya melalui Yesus orang dapat mengenal sesuatu. Mari kita perhatikan ayatnya. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 firman Tuhan berkata. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kehadiran Yesus di dunia ini untuk memperkenalkan Allah itu seperti apa. Kehadiran Yesus di dunia ini supaya kita dapat mengenal Allah dengan benar. Melalui Yesus orang mengenal Allah. Melalui Yesus juga orang dapat sampai kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kehadiran Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Melalui Yesuslah kita sampai kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah jelas bahwa firman yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 1 ini adalah gelar untuk Yesus. Karena melalui Yesus orang mengenal Allah. Melalui Yesus kita dapat sampai kepada Allah.